Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pada subuh ini pukul 5 waktu Indonesia Barat, lebih tepatnya untuk daerah kami di Bandung dan Ustadz di Lamongan. Sama ya Ustadz? Kita waktu Indonesia Barat ya Ustadz? Ustadz Bid, nampaknya sinyalnya ya kurang bagus nih Ustadz Bid. Halo. Ustadz. Ya Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya nih agak merah sinyal Ustadz. Iya mungkin, tapi mudah-mudahan dalam prosesnya nanti enggak, insyaallah. Makanya nanti kita harapkan rekan-rekan videonya mungkin kita akan matikan aja. Jadi kita fokus kepada Ustadznya nanti. Insyaallah subuh ini kita akan membahas, kita lanjutkan dengan tasawuf Jumat subuh ya. Kita judul acaranya begitu Ustadz, yang dilaksanakan oleh Madrasah Ukhuwah. Jadi insyaallah selain Zoom, kita juga live di Madrasah Ukhuwah dan Harun Ar-Rasyid Center. Nah, jadi buat rekan-rekan yang ingin menonton melalui YouTube ataupun yang ingin nanti akan menonton kembali atau melihat kembali kajian ini, bisa follow Madrasah Ukhuwah dan Harun Ar-Rasyid Center. Ya Ustadz, mungkin untuk mempersingkat dan biar tidak berpanjang lebar, adapun tema topik hari ini adalah ilmu teoritis versus ilmu praktis. Apa nih kira-kira yang akan Ustadz bahas? Kira-kira maksudnya apa yang dimaksud dengan ilmu teoritis bagaimana, ilmu praktis bagaimana, dan termasuk dalam ibadah. Ini ibadah berarti Ustadz ya? Ibadah praktis. Salah satunya. Oke. Mungkin tidak berpanjang lebar, pada Ustadz Bid kita persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Terima kasih Kang Gadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati pimpinan, wabil khusus Ketua Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer
STIMIK Bandung, Dr. Abdurrahman. Kang Deddy sebagai moderator setia di kajian tasawuf Jumat subuh ini. Mas Adit yang juga setia menemani kita dalam mengurusi berbagai macam hal secara teknis dan sampai kita menjadi dapat melaksanakan kajian ini beserta seluruh peserta Zuminar kajian tasawuf Jumat subuh yang dimuliakan Allah SWT. Setelah kita bersyukur, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tentu saja perlu juga merefleksikan satu hal yang sangat penting terkait kita sebagai hamba-hamba Allah, yaitu bahwa tasbih, tahmid, serta bersolawat itu bukan sekedar rutinitas, tapi adalah sesuatu yang perlu kita hayati, kita renungkan, kita amaliyahkan, sampai yang mengamaliyahkan itu bukan sekedar badan kita, tapi juga pikiran kita, ruhani kita, hati kita. Nah, itu yang terpenting. Jadi dalam kita menyampaikan atau mengamaliyahkan atau berteori, mencari ilmu tentang berbagai macam hal yang baik-baik atau hal-hal yang buruk untuk kita jauhi, itu sejatinya bagaimana seluruh anggota tubuh kita dan jati diri kita itu dapat melaksanakannya dengan baik. Nah, tema kita kali ini sedikit banyak berkaitan dengan apa yang saya sampaikan barusan, yaitu terkait dengan ilmu teoritis versus ilmu praktis. Ini sebenarnya problem kita sehari-hari ini. Problem kita sehari-hari, misalnya di kampus, di organisasi, di rumah, di masyarakat, di negara, dan lain semacamnya. Kita sering mendengar istilah, kamu cuman berwacana, kamu teori aja, kapan prakteknya? Atau nggak penting teori itu, yang penting prakteknya. Atau bahkan ada yang mengatakan inti dari teori itu sebenarnya adalah praktek, bukan teori itu sendiri. Nah, apakah seperti itu sebenarnya? Apakah bayangan-bayangan tentang keilmuan yang sifatnya teoritis atau konsep-konsep tentang ilmu yang sifatnya teoritis dan juga ilmu-ilmu yang sifatnya praktis, apakah ada pertentangan yang vis-a-vis, ada pertentangan yang saling berlawanan, atau justru sebenarnya saling melengkapi? Mana yang benar? Atau dia terpisah gitu, nggak bisa disatukan? Nah, pagi ini kita ingin mencoba menggunakan pendekatan tasawuf untuk memotret, melihat, menilai, serta mencoba merenungkan kira-kira ilmu praktis atau ilmu teoritis versus ilmu praktis itu di mana posisinya. Pertanyaan pentingnya kan begini, apakah sebenarnya ilmu praktis itu dan apa sebenarnya ilmu teoritis itu? Atau kalau mau dibalik karena judulnya teoritis sama praktis dulu, apa sih sebenarnya ilmu teoritis itu? Dan apa ilmu praktis itu? Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah dia memang terpisah? Ilmu teoritis sendiri, ilmu praktis sendiri, atau saling berkaitan? Atau dia sebenarnya kalau terpisah, dia bisa bekerja sama atau berlawanan terus gitu. Nah, ini yang mau kita kaji. Karena kalau di masyarakat itu sepertinya ilmu teoritis sama ilmu praktis ini berlawanan, nggak bisa dipertemukan, bagaikan air dan minyak begitu. Nah, begini. Kalau di dalam pendapat beberapa ulama tasawuf, misalnya seperti Ibnu Arabi, beliau mengatakan bahwa ilmu itu memang dibagi dua. Ada ilmu nadhariyan dan ada ilmu mukasyafah. Ada ilmu yang sifatnya teori yang
lokusnya itu, tempatnya itu ada di zihin, di kepala, di konsep, di rasionalitas kita. Kemudian ada ilmu yang kedua namanya ilmu mukasyafah, yang dia sebenarnya lokusnya itu ada di hati dan kesadaran kita. Di hati dan kesadaran kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, apa sebenarnya ilmu teoritis sama ilmu praktis? Kalau Ibnu Arabi ini menegaskan bahwa pertama, ilmu teoritis itu adalah ilmu yang dikembangkan dari titik berangkat konseptual atau titik berangkat pembelajaran, yang pembelajarannya itu melalui buku-buku, melalui guru, dan juga melalui media-media lain. Yang kemudian proses pembelajaran dari ilmu teoritis itu, dia memang pada sisi ilmunya atau pada bentuk ilmunya dia memang teoritis. Dia memang teoritis. Misalnya matematika. Matematika itu nggak ada prakteknya. Coba praktekkan matematika. Oh, bisa saja sih kalau dicari gitu. Bahwa matematika itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Nggak mungkin 2 tambah 2 sama dengan 5 itu. Kalau mau digabung-gabungkan dengan satu prinsip bahwa ilmu matematika menginspirasi amaliyah kita bahwa kita harus selalu jujur. Bisa saja sih. Tapi pada bentuk ilmunya, matematika itu termasuk ilmu yang teoritis. Kemudian fisika juga. Fisika itu termasuk ilmu yang teoritis. Nah, dengan begitu, ada satu ilmu yang amaliyahnya itu memang pengembangan teorinya itu. Bukan pengembangan ilmu itu pada praktisnya. Tapi pengembangan ilmu itu justru pada teorinya. Jadi semakin berkembang ilmu teoritik itu pada sisi teorinya, maka ilmu itu sudah disebut mengamaliyahkan ilmu itu. Artinya ilmu teoritik itu berkembang dengan teorinya. Sehingga dia nggak bisa dipaksa untuk menjadi praktis dalam pengertian kita sehari-hari. Yaitu bahwa ilmu itu harus diamaliyahkan seperti kita mengamaliyahkan akhlak. Nggak bisa. Nah, kemudian inilah yang disebut oleh Ibnu Arabi sebagai ilmu nadhariyah, ilmu teoritik. Nah, ilmu teoritik ini biasanya dikerjakan di laboratorium. Pengembangannya ada di laboratorium. Pengembangannya ada di sudut-sudut sunyi keilmuan. Sehingga pengembangannya pun itu kadang-kadang hanya sedikit orang yang mengembangkan ilmu ini. Karena memang biasanya jalan sunyi. Sepi dari hingar-bingar publikasi yang mentereng gitu. Kalau politik itu kan mentereng sekali publikasinya. Bahkan kalau di politik nggak mempublikasi nggak laku gitu kan. Nah, tapi kalau matematika, fisika itu memang sepi dari hingar-bingar seperti itu. Nah, para pemirsa sekalian, para peserta sekalian, karena itu ilmu teoritik ini sekali lagi pengembangannya ada pada teorinya sendiri. Kalau mau disebut aplikasi dari ilmu teoritik yang model bentuk yang pertama ini adalah ilmu yang memang berada pada lokus teorinya. Maka orang harus dalam mengembangkan ilmu teoritik ini berjibaku dengan teori-teori. Berjibaku dengan aplikasi-aplikasi teoritik. Rumus-rumus teoritik. Yang dia tidak dipaksa dan tidak bisa dipaksa untuk berada pada sisi-sisi yang praktis dalam pengertian praktis seperti kita pahami sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, ilmu mukasyafah. Nah, ilmu mukasyafah ini ilmu yang kalau menurut Ibnu Arabi dasarnya atau asasnya atau basisnya itu memang amaliyah. Ilmu praktis dia. Ilmu praktis.
Nah, karena ilmu praktis, maka titik berangkat untuk mempelajari ilmu ini adalah amaliyah. Titik berangkat untuk mencapai ilmu ini adalah riyadhah, amaliyah. Nah, apa contoh dari ilmu mukasyafah? Ilmu mukasyafah misalnya adalah ilmu akhlak, ilmu penyucian hati, ilmu ibadah. Nah, ini ilmu praktis. Kalau kita misalnya contoh sholat gitu ya, sholat. Kemudian kita mempelajarinya secara teori melulu. Kita mempelajari dari dalil-dalilnya saja. Kemudian dalil-dalil itu tidak kita amaliyahkan. Pengetahuan tentang sholat itu tidak kita tindak lanjuti dengan praktek-praktek sholat. Maka ilmu tentang sholat itu menjadi kurang bermakna. Ilmu tentang amaliyah sholat itu menjadi tidak bermakna bahkan. Tidak hanya kurang bermakna, tapi tidak bermakna. Kenapa? Karena ilmu tentang sholat justru harus ditindaklanjuti dengan apa yang disebut praktek itu, ilmu praktek. Nah, begitu pula misalnya dengan ilmu akhlak lainnya. Ilmu akhlak lainnya. Kita misalnya belajar bahwa kita tidak boleh menyakiti binatang. Kita tidak boleh menyakiti orang, kita tidak boleh menyakiti siapapun yang memiliki perasaan. Nah, kita sudah belajar dalilnya, kita pelajari, teorinya kita pelajari, konsep-konsepnya kita pelajari, bahkan pendapat-pendapat ulama kita pelajari. Nah, setelah itu, giliran kita mengamaliyahkan, itu tidak diamalkan. Giliran kita mencoba untuk mempraktekannya, tidak kita praktekkan. Nah, maka ilmu konseptual teoritik yang tadi dalam konteks ilmu mukasyafah menjadi tidak sempurna. Bahkan tidak hanya menjadi tidak sempurna atau kurang sempurna, sama sekali bahkan tidak bermakna. Kenapa? Karena yang dibutuhkan dari ilmu praktis adalah pengamaliyahnya. Nah, jadi apa itu ilmu teoritik dan apa itu ilmu praktis? Sebenarnya berada pada satu titik berangkatnya, dan yang kedua pada bentuknya, serta yang ketiga pada lokusnya, pada tempat berangkat atau tempat ilmu itu bersemayam, tempat ilmu itu bertempat tinggal. Jadi ilmu kalau teoritik titik berangkatnya adalah dari konsep, dari rasionalitas. Nah, sementara kalau ilmu praktis titik berangkatnya itu dari hati yang diamaliyahkan, hati yang kemudian mencoba meneruskan menjadi amaliyah. Nah, kemudian lokusnya di mana? Tempatnya di mana? Tempatnya adalah kalau ilmu teoritik itu di rasionalitas juga, di rasio, kemudian ditindaklanjuti dalam penelitian-penelitian berikutnya di laboratorium. Sementara kalau ilmu praktis lokusnya di hati, kemudian ditindaklanjuti dalam amaliyah, baik sendiri-sendiri ataupun dalam berinteraksi dengan objek-objek dari ilmu itu. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Nah, ilmu teoritik itu biasanya pengembangan pada ilmu-ilmu yang sifatnya konseptual, sementara kalau ilmu praktis pengembangan pada aspek-aspek praktis dari sebuah ilmu yang memang bentuknya itu ilmu praktis. Nah, pertanyaan kedua, apakah ilmu teoritik sama ilmu praktis itu berbeda? Ya, tadi memang ada perbedaannya. Tapi perbedaan itu apakah membuat mereka itu bertentangan terus dan juga kemudian tidak bisa bekerja sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada satu ilustrasi begini. Seperti tadi di awal saya sampaikan, sudahlah kita itu tidak usah terlalu banyak teori. Langsung praktek aja. Nggak usah terlalu banyak teori. Tapi ada yang mengatakan, jangan, kita permatang, kita konsep dulu secara matang, baru pada saatnya kita aplikasikan dalam praktek.
Ada lagi yang ketiga begini. Sudahlah, yang teori itu bagian teori, yang praktek bagian praktek. Sehingga kemudian ada pembagian tugas tuh kadang-kadang. Ada yang bagian tukang konsep, ada yang bagian tukang mengamalkan. Nah, bagaimana ini? Sebenarnya bagaimana ini? Baik, untuk yang pertama. Yang pertama, bahwa sudahlah, kita itu nggak perlu terlalu banyak berteori. Kita langsung praktek aja. Nah, pernyataan ini sebenarnya pernyataan yang mungkin kita pandang berangkat dari titik pemahaman tentang ilmu, bahwa ilmu yang bersifat praktis dan teoritis itu berseberangan dan tidak bisa dipertemukan. Apa pasalnya? Pasalnya adalah bahwa menurut asumsi dari pernyataan ini, ilmu teoritik itu bisa saja nggak nyambung dengan ilmu yang sifatnya praktis. Begitu pula ilmu yang sifatnya praktis nggak nyambung dengan ilmu yang sifatnya teoritis. Maka kata asumsi ini, setelah kita pikirkan teorinya aja, prakteknya bisa beda kok. Kesimpulan dari prakteknya juga beda kok. Gitu. Tapi apakah benar seperti itu? Syekh Fakhruddin Ar-Razi ketika mengembangkan penafsiran dari surah di awal tadi yang saya baca, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Beliau mengatakan bahwa ada keterkaitan antara ilmu yang sifatnya teoritis dan ilmu yang sifatnya praktis. Jadi dia tidak terpisah katanya. Dan saling bisa menyempurnakan. Kalau kita misalnya tiba-tiba mengamalkan apa begitu, tanpa dipikirkan dulu, tanpa dikonsep dulu, nah maka amaliyah itu mungkin terjadi, mungkin teramalkan, mungkin dapat kita laksanakan, tapi tidak sesempurna ketika kita memikirkannya dengan baik dulu. Dibuat skenarionya dulu, dibuat dasar pemikirannya dulu, dibuat proses-proses menuju kepada pencapaian tujuan dari ilmu konseptual ini sampai kemudian dipraktekkan seperti apa, dan seterusnya. Hatta untuk ilmu yang sifatnya teoritik. Tadi kan kalau menurut ilmu Arabi itu memang ada ilmu tersendiri, meskipun bisa saling dikaitkan. Misalnya dalam ilmu yang sifatnya teoritik, kita dalam menyusun aspek teoritis pengembangan dari sebuah ilmu teori atau ilmu yang sifatnya teoritis, pasti kita konstruk dulu konsepnya. Kita susun apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari kita ingin mencari tahu tentang persoalan teoritik ini. Misalnya kita akan membahas tentang teori atom misalnya. Teori atom. Maka pasti kita akan membaca sebanyak mungkin pendapat-pendapat ahli, pendapat-pendapat expert dari karya-karya mereka. Apa saja karya-karya mereka, kemudian kita coba baca. Setelah itu kita coba susun tuh menjadi semacam pemetaan masalah, pemetaan konsep, pemetaan makna dari apa itu yang disebut teori atom. Nah, sampai kemudian kita dari banyak definisi, dari banyak konsep tentang teori atom ini, ada satu yang mungkin perlu kita bahas secara mendalam. Nah, lalu itulah yang coba kita buat skenarionya dan kita teliti sedalam mungkin sampai menghasilkan satu pengembangan teori baru tentang teori atom. Maka tidak mungkin kita langsung tiba-tiba teori atom, lalu kita kaji tanpa kemudian membuat skenario, membuat satu drafting klasifikasi dan kategorisasi tentang teori atom ini.
Begitu pula misalnya dalam organisasi. Kita sedang mau membuat sebuah event, membuat sebuah kegiatan, meskipun kegiatannya itu misalnya bersifat keilmuan, seminar misalnya. Seminar. Nggak ada konsepnya, nggak ada apanya, kemudian tiba-tiba kita buat saja. Lalu kita mengundang pembicara, pembicaranya juga nggak kita kasih tahu apa yang mau dibahas. Bahkan dari tim kita nggak ada satupun yang tahu ini maksudnya apa. Ketika ditanya tim kita, ini apa maksudnya? Nggak ada satupun yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan sebuah acara seminar ini. Maka tentu saja model pengembangan ilmu praktis yang seperti ini tidak akan sempurna. Bahkan justru bisa saja amburadul karena tanpa penyiapan konsep-konsepnya. Nah, karena itu ilmu praktis dan ilmu teoritis itu jalin berkelindan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, bahkan kemudian ilmu teoritis dan ilmu praktis itu ketika dipertemukan, dia akan menjadi satu uji coba terus-menerus. Uji coba dari pengembangan baik sifatnya ilmu teoritis ataupun pengembangan ilmu praktis. Nah, dalam organisasi, dalam pengembangan ilmu, lembaga keilmuan, itu biasanya ada juga orang yang mengembangkan ilmu teoritis dan praktis. Bahkan sampai kemudian dilakukan pembagian tugas. Pembagian tugas. Gimana pembagian tugasnya itu? Pembagian tugasnya misalnya ada memang yang bagian konsep, ada yang bagian menyusun draft naskahnya, dan seterusnya. Tapi juga kemudian ada yang langsung mengamalkannya di lapangan. Tapi sejatinya, karena tadi tidak terpisah memang, di penyusunan draft itu, kan ada penyusunan draft yang sifatnya memang teoritik. Ada penyusunan draft yang draftnya itu memang draft praktis. Karena itu dalam riset pun, dalam penelitian pun, orang dapat mengembangkan satu model penelitian yang penelitiannya itu memang untuk pengembangan teoritik. Tapi juga ada orang yang menyusun pengembangan penelitiannya untuk penelitian yang sifatnya aplikatif. Contoh misalnya, ini sama-sama keilmuan. Tentang yang satu adalah menyusun manhaj atau metodologi tentang pengembangan tafsir Al-Quran. Nah, metodologi tafsir Al-Quran ini bersifat teoritik. Karena nanti ada pendekatannya apa yang akan dilakukan untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang dikembangkan juga aspek apa saja dari teori-teori untuk memahami Al-Quran itu. Nah, tapi bandingkan dengan misalnya satu hal yang lain lagi adalah misalnya pengembangan ilmu atau seminar tentang ilmu tahfidz. Cara menghafal. Nah, ini lebih praktis. Lebih praktis. Cara menghafal itu lebih praktis. Nah, karena lebih praktis, maka dia menjadi pengembangan ilmu praktis. Tapi sekali lagi, baik yang pertama tadi, misalnya pengembangan ilmu tafsir, dan juga pengembangan ilmu tahfidz, pada masing-masingnya itu harus dibuat konsepnya dulu. Itulah yang tidak bisa dipisahkan antara ilmu yang sifatnya teoritik dan ilmu yang sifatnya praktis. Bahwa ilmu itu saling jalin berkelindan, tidak bisa dipisahkan. Nah, karena memang tidak bisa dipisahkan, maka memang pada aspek pengembangannya, maka ilmu teoritis dan ilmu praktis itu bisa saling mengisi. Dia tidak bisa bersifat saling bertentangan, bahkan menafikan yang satu dengan yang lain. Yang menafikan itu mungkin cuma orang.
Karena memang ada orang yang nggak suka teori-teori. Sudah nggak usah pakai teori-teori, nggak usah pakai rapat-rapat. Itu misalnya kalau di organisasi, nggak usah pakai rapat-rapat, udah langsung aja kerjakan ini, kerjakan ini. Tapi biasanya hasilnya nggak maksimal pada aplikasi praktisnya. Begitu pula yang hanya berkutat pada teori untuk yang aplikasi ya, yang sifatnya applied, yang sifatnya lebih ke ilmu praktis. Nah, terlalu banyak teorinya, nggak dipraktek-praktekkan juga menjadi kurang bagus. Nah, para peserta sekalian, jadi ilmu praktis sama ilmu teoritis, atau ilmu teoritis sama ilmu praktis, pada sisi fungsionalnya, dia tidak bisa dipisahkan. Dia terus-menerus harus dikerjakan dalam konstruk bahwa masing-masing bisa saling melengkapi. Bukan saling menafikan, bukan juga saling meniadakan. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana ilmu teoritik sama ilmu praktis itu menjadi bernilai? Kalau dari tadi misalnya, oh nilainya itu kalau ilmu teoritik yang bentuknya memang teoritik ada pada pengembangan teorinya. Kalau ilmu praktis pada amaliyahnya. Jadi pada saat mana atau bagaimana sebuah ilmu yang sifatnya teoritik dan ilmu yang sifatnya praktis itu menjadi bernilai. Ada 3 poin untuk ini. Ada 3 poin. Poin yang pertama adalah ilmu teoritik itu menjadi bernilai ketika dia memang untuk pengembangan ilmu teori itu. Jadi kalau sampai orang fokus pada ilmu teoritik, kemudian mampu menghasilkan karya-karya teoritik, pengembangan karya-karya teoritik, maka ilmu ini memiliki nilai. Nah, begitu pula ilmu praktis. Ilmu praktis itu kalau dalam proses penelusurannya melahirkan satu konsep baru tentang bagaimana kita mengaplikasikan ini sampai kemudian menjadi booming, menjadi bermanfaat untuk orang banyak, pengembangan aplikasinya, aplikasi praktisnya, maka ilmu praktis itu juga bisa bernilai. Jadi yang pertama terletak pada bagaimana sebuah ilmu baik teoritik ataupun yang ilmu praktis itu menghasilkan karya-karya hebat. Maka misalnya seperti zaman dulu para ulama-ulama muslim, misalnya Al-Khawarizmi, Al-Jabir, Ibnu Hayyan, Ibnu Tufail, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Imam Al-Ghazali, ketika mereka fokus pada ilmu yang sifatnya teoritik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika fokus pada upaya pengembangan ilmu teoritik, apa yang beliau hasilkan? Karya-karya monumental, karya-karya hebat. Kita tahu, kalau kita bicara tentang matematika di zaman itu, maka rujukannya mesti adalah Al-Khawarizmi. Kalau kita ingin mengembangkan ilmu aljabar, matematika aljabar, maka juga sama. Kita tidak bisa kalau tidak merujuk aljabar. Kalau kita ingin mengembangkan teori-teori secara teoritik atau ilmu secara teoritik tentang kedokteran, maka kita tidak bisa tidak merujuk Ibnu Sina. Kalau kita misalnya ingin tahu tentang ilmu kalam, teologi, atau ilmu akidah, kita tidak bisa lepas dari Al-Imam Al-Ghazali. Atau kita tidak bisa lepas dari Ibnu Arabi, Maulana Rumi. Nah, ketika kita ingin juga mengembangkan
atau mengetahui tentang usulul fiqhi, ilmu logika dan ilmu filsafat tentang hukum, usul fikih, kita tidak bisa lepas dari merujuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Inilah mereka ketika mengembangkan betul-betul aspek-aspek teoritik dari ilmunya. Beliau-beliau itu menghasilkan karya-karya yang banyak sekali. Itu ulama-ulama zaman dulu. Yang fasilitasnya sangat minim aslinya. Tidak ada komputer, kertas susah, pena juga susah. Sekarang kertas Masya Allah. Kita bisa beli kapan saja. Komputer juga ada. Pulpen, mau yang harga 2.000 juga ada, itu sudah bisa untuk menulis banyak hal. Gitu. Zaman dulu mau nulis, harus ditutol-tutol dulu baru nulis. Ditutol-tutol lagi nulis. Habis, tutol lagi nulis. Tapi Masya Allah, karya-karya mereka luar biasa, banyak sekali. Al-Imam Al-Ghazali itu tercatat karyanya ada lebih dari 300 karya. Dan halamannya, Masya Allah, panjang-panjang halamannya. Panjang-panjang. Ada Syekh Abu Bakar Al-Baqillani, mengarang kitab Al-Ansaf. Ini tentang teori atom. Al-Ansaf. Itu berapa halaman beliau tulis? 1.200-an sekian halaman. Tentang atom. Padahal nulisnya ditutol-tutol, baru nulis, tutol-tutol, nulis. Nah itulah bahwa ilmu teoritik menjadi bernilai ketika kita mengembangkan karya tentang ilmu teoritik itu. Nah begitu pula ilmu praktis juga bernilai ketika kita mengembangkan karya-karya tentang ilmu praktis itu. Baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk karya aplikatif di masyarakat. Nah kemudian seperti saya katakan tadi, nilai untuk menilai ilmu praktis sama ilmu teoritik itu ada 3. Nah, maka yang kedua adalah apa yang kedua? Yang kedua, ilmu teoritik dan ilmu praktis bernilai. Nah, ilmu teoritik bernilai. Yang kedua adalah ketika ilmu teoritik ini dapat melahirkan teori baru. Jadi bukan sekedar menampilkan teori yang sudah ada. Maka dalam penelitian itu perlu ada novelty. Perlu ada kebaruan teoritik. Bukan sekedar copy paste dari teori yang sudah ada. Maka ingat kita itu saling mengkritisi. Al-Farabi dikritisi oleh orang setelahnya. Misalnya oleh Suhrawardi. Misalnya. Kemudian Ibnu Sina itu mengembangkan satu model baru tentang ilmu kedokteran yang tidak sekedar yang sifatnya medical, yang fisik, tapi juga mental. Maka beliau waktu itu juga mengembangkan terapi mental. Gitu. Jadi harus ada novelty, harus ada kebaruan teori. Sebuah ilmu teoritik menjadi bernilai ketika dilahirkan satu teori-teori baru tentang keilmuan itu. Nah, sementara kalau ilmu praktis bagaimana? Ilmu praktis ini memiliki nilai pada poin yang kedua adalah ketika ilmu praktis ini betul-betul menjadi pijakan amaliyah masyarakat luas. Contoh misalnya gini. Ada orang yang misalnya mengembangkan satu model perbankan. Model perbankan. Nah, perbankannya ini ya agak berbeda dibandingkan perbankan yang lain. Misalnya, orang menabung di situ
tidak sekedar menabung uang misalnya. Tapi menabung apa? Menabung apapun yang bisa ditabung. Misalnya dulu di Jakarta itu ada orang mengembangkan di sebuah masjid namanya bank sampah. Bank sampah. Tapi sampah yang dimaksud bukan sampah bukan sampah yang dari makanan atau apa gitu. Enggak. Tapi ini adalah sampah yang masih bisa digunakan. Misalnya apa kategori sampah itu? Kardus, plastik, botol-botol plastik, dan lain-lain semacamnya yang masih bisa dihargai lagi. Nah, maka orang semuanya memiliki kesempatan. Karena nggak hanya uang. Semua memiliki kesempatan. Maka orang kemudian punya apa disimpan, atau ada orang yang mungkin mencari dari tempat mana yang di sebuah tempat itu hal-hal itu sudah nggak dipakai, diambil sama orang kemudian ditabung. Nah, tabungan itu kemudian tidak sekedar menjadi tabungan, tapi dikembangkan menjadi model usaha. Menjadi model usaha. Nah, model usaha apa? Nah, membantu orang-orang yang tadi yang kurang mampu, yang hanya mampu menabung barang-barang bekas itu, lalu diuangkan menjadi uang. Nah, kemudian alhamdulillahnya di masjid ini ada semacam koperasi, yang koperasi itu koperasi yang bersifat syariah, lalu dibuat pengembangan modal simpan pinjam untuk tambahan modal bagi tabungan orang-orang yang kurang mampu ini. Nah, sehingga alhamdulillah itu banyak yang terbantu dengan itu. Ada yang kemudian menjadi jualan ini, jualan itu, ada yang mengembangkan usaha ini, usaha itu. Dan usahanya tidak dibiarkan berusaha sendiri. Ada pelatihannya. Ada pelatihan, kemudian dicarikan akses distribusinya kalau itu barang yang dijual. Dicarikan pengembangan usahanya, sehingga skema-skema tentang pengembangan usahanya itu dengan skema pengembalian uang yang dipinjam untuk modal sebagai tambahan usaha oleh orang ini menjadi apa? Menjadi sesuai dengan skema yang pas gitu. Sehingga tidak ada tunggakan, tidak ada kredit macet dan seterusnya. Jadi betul-betul ini di samping mengasih pinjaman, juga beramal soleh, plus memberikan advokasi pendampingan terhadap orang-orang kurang mampu ini. Pernah suatu kali ceritanya itu ada seseorang yang punya kebun kelapa. Kebun kelapa ini Masya Allah sebenarnya kan bagus gitu ya. Bisa dijual kemana-mana. Tapi orang ini mungkin kurang pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan bisnis kelapa. Nah, orang ini punya sebenarnya, yaitu bisnisnya itu adalah bisnis gula merah. Nah, tapi gula merah itu hanya dijual di kampung. Cara membuatnya, jadi batok kelapa yang sudah tua, itu dibelah jadi dua, kemudian itu menjadi cetakan gula merah. Satu cetakan dari separuhnya dari kelapa itu yang sudah tua, batok kelapanya itu dijual antara 3 ribuan gitu, 3 ribuan. Nah, apa yang dilakukan oleh masjid ini untuk melakukan pendampingan usaha orang itu? Pertama memang memberikan modal, kemudian yang kedua pelatihan. Pelatihan apa? Mencoba melakukan packaging terhadap jualan gula merahnya. Maka dibuatlah seperti ada yang gula merah bubuk itu, yang brown sugar biasanya ditaruh di hotel-hotel itu, atau juga dibuat seperti permen, dikemas seperti permen. Nah, pendampingan ini alhamdulillah berhasil. Tidak sekedar di situ nih yang dilakukan, kemudian mencarikan pasarnya. Nah, masjid ini mencarikan pasarnya. Jadi singkat cerita, ini kemudian menjadi pengembangan aplikasi praktis dari ilmu praktis yang hebat.
dan bermanfaat untuk masyarakat luas, bahkan untuk pengembangan masyarakat itu dengan baik. Jadi menjadi bernilai itu ilmu teoritik juga bernilai di sisi yang tadi, yaitu ketika melahirkan teori-teori baru, yang teori baru itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk pengembangan ilmu. Nah, kemudian kalau yang ilmu praktis, bagaimana mereka bisa bermanfaat untuk yang lebih luas masyarakat. Nah, nilai yang ketiga ini yang lebih penting sebenarnya, nilai yang ketiga. Karena yang nilai pertama sama kedua itu menjadi tidak ada maknanya kalau tanpa nilai yang ketiga. Apa itu? Ilmu itu kan sejatinya adalah penghambaan. Kita mencari ilmu karena betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita berproses menuju keilmuan sampai kita punya keilmuan. Atau melahirkan teori baru. Atau mengembangkan teori di masyarakat sampai kemudian masyarakat itu mengaplikasikan teori praktis. Atau ilmu praktis yang kita punya. Yang kita hadirkan. Itu kan semuanya untuk penghambaan kepada Allah. Karena apa? Seperti tadi di surah yang saya baca Al-Baqarah ayat 32 khususnya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, malaikat ini kan awalnya merasa lebih hebat dibanding Nabi Adam kan. Sampai mereka protes. Ketika Allah bersabda, wa idz qala rabbuka, ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Nah, apa jawaban malaikat kan? Seperti kita tahu jawaban malaikat adalah qalu, mereka berkata, malaikat, ataj'alu fiha, akankah engkau akan menjadikan man fiha, di dalam bumi itu, man orang, yufsidu fiha, yang akan merusak di dalamnya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Sementara kami, wa nahnu, sementara kami, nusabbihu bihamdika, kami selalu bertasbih, bertahmid kepadamu, wa nuqaddisu laka, dan menyucikanmu. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tuh lebih tahu dibanding kamu. Kata Allah kepada malaikat. Nah, setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya. Apa itu? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam al-asma. Al-asma ini ilmu. Seperti beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas di hierarki ilmu, bahwa al-asma di situ ada dua, yaitu bahasa dan kalimat tauhid. Jadi karena bahasa itu berupa kalimat-kalimat yang tersusun dari huruf-huruf. Nah, karena itu kemudian yang disebut al-asma di situ ilmu bahasa sekaligus kalimat thayyibah yang berupa tauhid. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam kemudian diajari oleh Allah SWT al-asma, ilmu bahasa dan kalimat tauhid. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian diminta untuk disampaikan kepada malaikat. Hei, malaikat, coba tuh. Faqala. Maka kemudian berkata, ambiuni, coba ceritai, beritahu aku bi asma'i haula in kuntum shadiqin, tentang nama-nama itu kalau kamu merasa benar. Nah, malaikat kemudian jatuh tersungkur. Kenapa? Karena sebenarnya ilmu itu bukan untuk ilmu itu sendiri. Ilmu itu bukan untuk aplikasinya itu sendiri. Apalagi kemudian sampai mengatakan, kalau nggak ada aku itu nggak bisa itu ilmu itu berkembang. Kalau nggak ada saya, pengembangan aplikasi ilmu itu juga nggak akan sampai bermanfaat di masyarakat secara luas. Apalagi sampai begitu, nggak bisa. Karena nilai ilmu itu ada pada penghambaannya aslinya. Setelah poin nilai kedua, pertama dan kedua itu. Kenapa? Karena qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, malaikat sama seperti malaikat, kita harus melakukan apa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu yang kami miliki. Illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau telah ajarkan kepada kami.
Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah itulah. Jadi ilmu teoritik seberkembang apapun dia menjadi ilmu teoritik, dia tidak ada manfaatnya. Baik berupa karya-karya ataupun berupa teori baru kalau tanpa penghambaan kepada Allah. Nah ilmu praktis juga sama. Dia tidak bisa bernilai. Dengan karya-karya nggak bisa bernilai. Dengan penerapannya di masyarakat lebih luas lagi juga nggak bernilai kalau tanpa ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu sebagai penutup untuk sesi presentasinya tentang ilmu teoritik dan ilmu praktis ini adalah bahwa proses pengembangan ilmu baik secara teoritik ataupun secara praktis itu bagaimana melahirkan kesadaran. Nah, itu yang terpenting. Kesadaran semakin kita rendah hati, kesadaran kita semakin menghamba kepada Allah, kesadaran kita semakin dekat dengan Allah, kesadaran untuk semakin kita selalu bermanfaat untuk sesama dalam bingkai li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, bukan justru merendahkan kalimat Allah serta kemudian mengangkat derajat kita pada kesombongan, tidak. Tapi lebih kepada bagaimana kita semakin dekat, semakin tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesadaran ilmu. Kesadaran ilmu bagi orang yang mengembangkan ilmu teoritik secara murni, atau pengembangan bagi orang yang suka mengembangkan ilmu praktis secara murni juga, nah, yaitu tadi, dia selalu tunduk, patuh, menghamba kepada Allah, maka disitulah ilmu teoritik dan ilmu praktis akan berkembang secara lebih pesat pada diri orang yang mengembangkannya. Itu saja mungkin Kang Deddy, bisa dilanjutkan dalam tanya jawab. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Detail materi yang disampaikan oleh Ustaz Bid. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kita persilahkan bisa raise hand untuk menyampaikan langsung. Saya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Kak Budin dari Tegal ya Pak. Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal tentang ilmu teori praktik. Gak bingung tentang bahwa yang saya tahu Al-Farabi itu sangat saintifik ya, sangat saintifik, dan muaranya itu selalu berdasarkan akal. Artinya bahwa keduanya itu sebetulnya tidak bertentangan atau face to face antara akal dan prakteknya. Kita tahu bahwa jika sholat itu baik, kata baik itu kan diambil dari pengetahuan sebetulnya. Mencuri itu haram misalkan. Dari mana kita tahu haram? Tentu dari pengetahuan, dari kognitif. Nah, kalau kita sudah tahu haram, ketika kita dihadapkan pada satu keadaan untuk mencuri misalkan, tentu yang muncul adalah kesadaran keharaman tadi, kesadaran akal tentang bagaimana mencuri itu tidak dibolehkan. Dan itu pengetahuan yang saya kira di agama manapun, dinilai adat manapun sama, mencuri itu haram. Gitu. Hanya saya tidak menemukan misalkan Al-Farabi itu kok seperti memperhadapkan antara ilmu teoritik dan ilmu praktik. Tadi Pak Ustadz Bid, kayaknya kan secara a priori Al-Farabi itu memilah
antara teoretik dan praktik. Padahal yang saya tahu Al-Farabi sangat saintifik. Kita tahu teori emanasi Al-Farabi, bahkan cara mendekati Tuhan pun itu dengan akal. Karena saya tahu Al-Farabi kan hidup di zaman Mu'tazilah ya. Bagaimana akal itu berkembang dengan baik dan mengikuti dengan baik. Gitu. Dan perbedaan office antara teoretik dan praktik ini menjadi absurd menurut saya, Pak Ustadz. Ngapunten niki. Menjadi absurd bahwa Al-Farabi kok kayaknya tidak begitu deh. Kayaknya tidak begitu gitu. Bahwa kesadaran akal itu akan sampai pada kesadaran aplikatif. Gitu. Kalau sampean kan tadi agak sedikit pakai filsafat ilmu ya. Basis aksiologinya agak kurang itu. Tentu ini akan membingungkan, sangat membingungkan bahwa saat Al-Farabi sangat saintifik, di sisi lain membedakan antara teoretik dan praktik. Padahal yang saya tahu semuanya itu muaranya ya dari akal, dari teori. Dari teori, dari akal. Bagaimana kita tahu sholat? Kalau hanya sekedar sholat, apa rukun sholat? Itu dari mana? Tentu kan dari akal, dari teori. Apa syarat sholat, sah dan sebagainya? Itu kan dari teori. Ini yang saya bingungkan. Dan yang kedua bahwa apakah kemudian ini kan kajiannya tasawuf. Bagaimana kemudian itu? Tadi sudah di closing statement-nya itu memang akhirnya agak menyerempet pada kesadaran kita kepada semuanya itu milik Allah dan sebagainya. Tetapi saya ingin nanyakan basis pemikiran Al-Farabi, karena awalnya dari Al-Farabi, saya ikut dari awal. Itu sampai pada titik penghambaan kita kepada Tuhan. Itu di mana itu? Kalau seandainya Al-Farabi melakukan vis-a-vis itu, apakah ini yang menyebabkan kemudian Al-Ghazali memunculkan tahafudul falasifah atau bagaimana? Ini saya agak missing gitu loh Pak Ustadz. Sebelum hadir namanya itu saya kira itu yang harus dijelaskan Pak Ustadz. Jadi apakah betul Al-Farabi itu secara a priori melakukan dikotomi antara teoretik dan praktik, sementara dalam mendekati Tuhan pun kita tahu teori emanasi itu sangat teoretik dan saya kira menjadi praktik gitu. Itu yang kemudian kalau kita sampai pada situ Al-Jabar itu misalkan semuanya itu bermula dari yang satu. Dan itu filosof itu muncul sebelum Masehi kan. Dan kemudian kita punya konsep Qul huwallahu ahad. Semuanya juga berawal dari yang satu. Tentu ini teoretik sekaligus praktik kita bertauhid. Jadi tidak bisa, menurut saya ini ngapunten itu tidak bisa dikotomikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Moga bisa silaturahim lebih jauh. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangge Luna. Baik. Silakan Ustaz. Langsung dijawab ya. Respon langsung Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Ustadz Kaukabudin ini sahabat saya sebenarnya waktu di Jakarta dulu. Sekarang beliau kasih pontren di Kabupaten Tegal, Kemenak Kabupaten Tegal. Terima kasih sudah bergabung di acara Madrasah Ukhuwah, kajian tasawuf Jumat subuh yang dilaksanakan setiap Jumat pagi. Mungkin tadi ini ya, bukan Al-Farabi itu sebenarnya. Yang saya kutip awal itu bukan Al-Farabi. Al-Farabi itu sebagai contoh saja tadi. Bahkan contoh untuk ilmu teoritik itu Al-Farabi itu. Yang saya inikan pertama tadi, yang saya kutip pertama sebagai dasar pijakan untuk memilah antara ilmu teoritik sama ilmu praktis itu adalah Ibnu Arabi, bukan Al-Farabi ya. Karena bahkan nama kajian kita ini awalnya kan ngaji bareng Al-Futuhat Al-Makkiyah ya.
Nah, memang kalau Al-Farabi itu membagi itu secara tegas itu antara ilmu teoritik sama ilmu praktis. Nah, ilmu teoritik itu menurut beliau bersifat nazariyan. Nah, makanya para pengembang ilmu teoritik itu oleh Ibnu Arabi disebut ahlun nazar, yaitu orang yang mengembangkan ilmu-ilmu secara teoritik dan kerjaannya itu di laboratorium dan untuk pengembangan ilmu teori memang. Ilmu-ilmu yang sifatnya teoritik. Ilmu-ilmu yang sifatnya harus melahirkan teori-teori baru dari basis rasionalitasnya. Nah, makanya kayak Al-Baqillani, beliau itu seorang filosof, ahli fisika dan ahli matematika yang kemudian menulis kitab Al-Ansaf, yang kemudian menjadi rujukan yang luar biasa itu untuk teori atom ya. Kemudian dari pengembangan pembedaan dua ilmu oleh Ibnu Arabi kemudian betul-betul memilah itu. Yang satu lagi namanya ilmu mukasyafah. Basis ilmu mukasyafah ini praktis. Nah, tapi praktis memang ada dua. Praktis yang sifatnya riyadhiyah dalam pengertian akhlaki. Jadi akhlak yang sifatnya zahir. Atau aktivitas yang sifatnya zahir itu menjadi ilmu praktis. Contoh misalnya cara berorganisasi, cara menyusun tim sepak bola, cara memilah ini pasnya ini jadi striker, apa jadi defender, apa jadi wing striker atau striker utama atau apa. Nah, itu ilmu praktis tuh. Yang sifatnya zahir. Nah, tapi ada juga ilmu yang basisnya al-mukasyafah, yaitu ilmu praktis yang sifatnya ruhani. Nah, ilmu yang praktis sifatnya ruhani ini adalah pengelolaan hati. Nah, karena itu tadi di pembagiannya saya memilah bahwa kalau ilmu teoritik itu lokusnya di rasionalitas. Kalau ilmu praktis, karena al-mukasyafah, yakni ilmu mukasyafah itu lokusnya, letaknya itu di hati. Nah, sekarang tinggal pengembangannya berikutnya adalah kalau ilmu teoritik itu adalah di apa gitu, yaitu pengembangan bentuknya. Nah, pengembangan bentuknya bisa macam-macam. Yang teori tadi, misalnya yang ilmu teoritik menjadi ilmu filsafat, ilmu matematika, fisika, dan lain semacamnya yang sifatnya teoritik. Kalau yang ilmu praktis bentuknya bisa ilmu akhlak, bisa ilmu tasawuf, dan lain semacamnya. Nah, tapi ada poin kedua tadi yang saya sampaikan, yang kemudian berkembang menjadi pertanyaan itu. Apakah ilmu praktis sama ilmu teoritik itu bisa bertentangan? Dan dia kemudian bersifat versus, vis-a-vis, berhadapan secara bertentangan, tidak bisa bertemu bagaikan air dan minyak, atau dia jalin berkelindan? Jawaban saya tadi, termasuk Ibnu Arabi sebenarnya mengatakan, bukan Al-Farabi ya, tapi Ibnu Arabi mengatakan bahwa ilmu teoritik sama ilmu praktis itu pada proses pengembangannya dia tidak bisa dipisahkan. Tapi dia adalah sesuatu yang berbeda lokusnya. Karena itu kadang bisa dikembangkan secara sendiri-sendiri, tapi dia tetap jalin berkelindan dalam aplikasinya. Maka barusan dicontohkan oleh Ustadz Kaukabuddin bahwa orang ketika sholat gitu, atau orang ketika berusaha melakukan kebaikan, contohnya sholat, maka sholat itu sebagai kebaikan letaknya di mana? Ya, memang dari pengetahuan, dari konsep. Maka ada pengetahuan dari agama, dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang menyatakan bahwa sholat termasuk perbuatan baik. Karena kita mengetahuinya dari itu. Nah, tapi kemudian dia kalau cuman di sini berhenti, maka dia tidak menjadi baik, berkurang kebaikannya, atau bahkan tidak bermakna sama sekali ketika tidak diamaliyahkan menjadi ilmu praktis. Nah, ada contoh lain misalnya begini, contoh lain ya, bahwa kalau Ibnu Arabi itu mengatakan ilmu praktis dan ilmu teoritik karena jalin berkelindan, meskipun bisa dibedakan, serta bisa berdiri sendiri dalam pengembangannya, tapi dia tetap jalin berkelindan dalam hal apa? Dalam hal bahwa seluruh ilmu praktis dan ilmu teoritis
itu ada pada lokus yang sama, yaitu manusia. Jadi ada pada lokus yang sama, yaitu manusia. Tinggal sekarang yang menggerakkan manusia itu lebih yang mana? Gitu. Kalau yang menggerakkan manusia itu rasionalitasnya saja, maka subjek manusia ini dalam mengamaliyahkan ilmunya secara teoritik dan secara ilmu praktis, atau secara teoritik ataupun praktis, dia tetap berada pada teoritiknya. Karena dia hanya menggunakan rasionalitasnya. Nah, kalau dia menggunakan pengalamannya, mengamalkan atau mendasarkan ilmu praktisnya pada pengalaman-pengalamannya. Tapi dilihat dulu pengalamannya apa. Oh, pengalamannya sifatnya zahir. Contoh misalnya orang sholat, kemudian pengalaman zahirnya, oh iya orang sholat itu seperti itu. Jadi zahirnya saja. Maka dia hanya mengembangkan ilmu praktis yang sifatnya zahir. Nah, kalau yang dikembangkan kemudian lewat irsyadah para guru-guru, para mursyid-mursyid, yang dikembangkan kesadaran hatinya, maka orang ini dalam mengembangkan pendasaran ilmu praktisnya itu lewat hati. Nah, itulah yang disebut oleh Ibnu Arabi kemudian menjadi ilmu mukasyafah yang sejati, yaitu bahwa pengembangan ilmu itu berada pada aspek-aspek praktis yang lokusnya adalah hati. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan adalah pertama, ilmu praktis sama ilmu teoritis itu tidak bisa dipisahkan dan dia jalin berkelindan. Tapi dia bisa berdiri sendiri pada aspek-aspek pengembangan yang teoritik, pengembangan teoritik, yang praktis, pengembangan praktis. Kemudian yang kedua, dia memang tidak bisa berbenturan. Karena subjek yang mengkajinya satu, manusia. Nah, cuman di barat itu kan dibenturkan. Di barat itu dibenturkan antara rasionalitas murni yang teoritik dan empiris murni yang sifatnya pengalaman. Meskipun ada percobaan untuk mempertemukan, misalnya dari para filosof-filosof itu ya, misalnya seperti Immanuel Kant berusaha mempertemukan itu. Jadi katanya ilmu itu ada yang sifatnya pure reasons. Dasarnya itu rasionalitas murni. Seperti matematika itu rasionalitas murni. Kebaikan itu rasionalitas murni. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu otomatis rasionalitas murni. Karena tanpa dinalar pun, tanpa ada benda yang dijumlah pun 1 tambah 1, tetap di konsep kita akan mengatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itulah yang disebut dengan pure reasons. Jadi nalar yang sifatnya murni, yang berasal dari rasionalitas murni. Tapi ada juga yang disebut dengan pure atau practical reasons ya. Practical reasons. Apa practical reasons itu? Tadi bahwa basis ilmu itu ada yang berdasarkan pengalaman-pengalaman zahir. Pengalaman-pengalaman yang sifatnya konkret. Nah, makanya kemudian orang itu sebelum mengalami dia tidak bisa memperoleh ilmu itu. Jadi ada ilmu yang seperti itu. Contoh misalnya gini, contoh. Ada anak kecil sebelum dia mengalami berjalan, langsung tiba-tiba berjalan, itu nggak mungkin. Maka dia mengalami proses berjalan. Itu namanya practical reasons. Practical reasons. Atau ada pernyataan, begini misalnya, pernyataan. Bahwa jari kaki itu jumlahnya 11. Apa betul 11 gitu? Nah, itu harus dicek dulu. Dicek berdasarkan pengalaman orang menghitung jumlah jemari kaki. Nah, setelah dibuktikan, oh ternyata memang 11. Nah, jadi itulah pengalaman zahir langsung untuk melihatnya secara indrawi. Nah, kemudian kalau memang dalam prosesnya itu dipertentangkan, maka ini sebenarnya tidak bisa dipertentangkan. Tapi di barat memang dipertentangkan awalnya. Dipertentangkan sampai kemudian ada melahirkan aliran rasionalisme, ada kemudian melahirkan aliran empirisme yang satu mendasarkan pada rasio. Nggak mungkin tanpa rasio kita melahirkan ilmu atau memperoleh ilmu.
Yang satu pengalaman, kalau nggak tanpa pengalaman kita nggak bisa. Nah, Immanuel Kant kemudian menjembatani dengan melahirkan teori namanya pure practical reasons. Bahwa ilmu itu ada sisi analitis rasionalitasnya, kemudian ada aspek pengalaman langsung. Sehingga menjadi sempurna. Nah, itulah yang tadi saya sebut bahwa itu berkembang menjadi satu model tentang ilmu praktis atau tentang sebuah postulat atau pernyataan umum bahwa ilmu praktis sama ilmu teoritis nggak bisa dipisahkan. Dia harus bertemu. Gitu. Nah, tentang Al-Farabi, Al-Farabi itu memang seperti itu. Karena memang bukan saintifik sebenarnya Al-Farabi itu. Al-Farabi itu lebih kepada rasionalitas abstrak ya. Karena kalau saintifik itu asumsinya adalah ada proses teoritik yang dikembangkan dari eksperimen-eksperimen. Meskipun ada juga yang kognitif kualitatif seperti penelitian antropologis atau penelitian sosiologis itu yang saintifik itu eksperimennya bisa juga abstrak gitu. Nah, tapi secara umum bahwa Al-Farabi itu makanya kemudian disebut filsafati dia, karena memang apa yang dikembangkannya menjadi postulat atau teoritik umum dari teori-teori beliau sampai kemudian melahirkan Al-Aqlul Mustafad itu, akal yang ke-10, karena akal itu ada 10 kata beliau, itu karena memang pengembangannya pada rasionalitas. Yang tidak pakai indrawi itu, tidak pakai rumus-rumus saintifik. Beliau cuma mengembangkannya dari aspek abstrak, logik tentang pengembangan ilmunya. Nah, karena itu begini, betul tadi bahwa misalnya seperti aljabar dengan ilmu aljabarnya yang mengatakan bahwa satu angka dengan banyak angka ketika dibagi-bagi atau asal muasal dari angka itu mesti satu. Karena memang didasarkan pada konsepsi tauhid. Nah, konsepsi tauhid itu sebagai konsep memang bersifat teoritik, tapi sebagai amaliyah dia bersifat praktis. Dan praktisnya ada pada subjek manusia. Nah, singkat kata bahwa yang terpenting dari pengembangan ilmu teoritik sama ilmu praktis itu aslinya adalah bagaimana kita semakin tadi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih banyak Ustadz Kaukabudin, Kang Deddy, mungkin itu jawaban saya. Ya. Jazakallah Ustadz. Bagaimana Ustadz Kaukabudin? Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ustadz Pit bisa mewakili atas pertanyaan dan diskusinya. Buat rekan-rekan yang lain dipersilahkan, jika masih ada pertanyaan, bisa melalui juga media chat yang nanti jika akan kita bacakan. Persilahkan. Belum ada yang Ustaz. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Apakah sudah tidak ada pertanyaan, Ustadz? Mungkin bisa ada penutup dari Ustadz. Persilakan. Baik, terima kasih Kang Deddy. Jadi begini, ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan mencari ilmu itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh ilmu sampai kemudian menjadi ilmu pada diri kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sejatinya tidak punya apa-apa. Kita sejatinya meskipun disebut sebagai hayawanun natiq, manusia itu adalah hewan yang berakal, karena memang membedakannya dengan hewan itu adalah karena kita berakal. Sejatinya kita itu nggak punya apa-apa. Karena nggak punya apa-apa, kata Maulana Rumi itu, sudah kita ini tinggal pasrahnya saja. Tapi beliau mengatakan kepasrahan itu ada dua.
ada Jabbariyah, ada Jabbari. Yang tidak boleh itu kalau Jabbariyah. Yang boleh itu Jabbari, kata beliau. Apa bedanya? Kalau Jabbariyah itu kita seperti pasrah tapi enggak menggunakan potensial yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kalau Jabbari, kita pasrah kepada Allah. Pada saat yang sama kita meyakini bahwa potensial yang diberikan Allah kepada kita itu harus kita aktualkan dalam keseharian kita sehingga menjadi kebaikan-kebaikan yang sempurna. Nah, kebaikan yang sempurna itu lalu menjadi nilai untuk kita tetap secara rendah hati mengatakan kepada Allah, ya Allah, yang punya ilmu ini semuanya adalah Engkau, ya Allah. Semuanya kembali kepada Engkau. Tinggal mudah-mudahan apa yang kami kerjakan ini menjadi investasi di akhirat kelak. Menjadi investasi kebaikan di hadapan-Mu, ya Allah. Karena apa? Karena kebaikan itu belum cukup aslinya. Tapi kebaikan itu harus menjadi kebaikan yang diridhoi Allah. Mencari ilmu baik. Tapi bagaimana mencari ilmu yang diridhoi Allah? Itu yang penting. Karena juga melakukan kebaikan jangan sampai kita menyakiti orang lain. Melakukan kebaikan jangan sampai kita merugikan orang lain. Melakukan kebaikan bagaimana justru kemudian membuat semakin bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan banyak manfaatnya sehingga kemudian baik ilmu teoritik ataupun ilmu praktis yang kita miliki atau yang kita terima dari Allah SWT menjadi ilmu yang betul-betul bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Materi yang disampaikan terkait dengan ilmu teoritis dan ilmu praktis gitu ya Ustaz ya. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa sedikit mendapatkan pencerahan dan ilmu dan insya Allah ini bisa bermanfaat. Dan yang paling yang saya bisa ambil ini bahwa ilmu yang disampaikan Ustadz ini bukan hanya sekedar merupakan teori buat kita juga ya Ustadz ya, tapi bisa menjadikan sebuah praktek yang kita akan praktekkan kelak gitu. Jadi yang menggabungkan bagaimana sangat ideal menggabungkan antara teori sendiri dan praktis gitu. Ya. Oke, mungkin untuk itu Ustaz kita akan akhiri kegiatan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa selalu amin, ya Allah. berkumpul kembali di kegiatan pada Jumat pagi subuh ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live ya, Kang Deddy. Ya, Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.